Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Perkenalkan, nama saya Angela Merici Harni dengan NIM 2024720085. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dengan topik yang sangat penting dalam ilmu fisika, yaitu pengukuran dan penjabaran tentang termometer, kalorimeter, dan anomali air. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu termometri. Perlu kita ketahui bahwa pengertian termometri adalah cabang fisika yang mempelajari cara mengukur suhu atau temperatur suatu benda atau sistem. Suhu merupakan besaran fisika yang menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu zat dan berhubungan erat dengan energi kinetik rata-rata partikel-partikel di dalamnya. Ketika suatu zat dipanaskan, partikel-partikelnya bergerak lebih cepat sehingga suatu suhu meningkat. Sebaliknya, jika zat didinginkan, gerakan partikel-partikel melambat dan suhu menurun. Termometri menyediakan cara kuantitatif untuk menggambarkan perubahan energi termal ini melalui berbagai alat ukur seperti termometer. Penerapan termometri sangat luas dan memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang kesehatan, pengukuran suhu tubuh digunakan untuk mendiagnosis demam atau gangguan kesehatan lainnya. Di bidang industri, suhu harus dikontrol secara presisi untuk menjaga kualitas produk, seperti pada proses pemanggangan, pengecoran logam, atau pembuatan bahan kimia. Dalam ilmu lingkungan, suhu udara, air, dan tanah diamati secara berkala untuk mempelajari perubahan iklim dan cuaca. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dasar dan prinsip kerja alat ukur suhu sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang. Oke, lanjut, saya akan menjelaskan konversi skala termometer. Keempat skala termometer tersebut memiliki batas atas dan batas bawah, di mana batas bawah termometer ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair. Sebaliknya, batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. 4 skala termometer yang umum digunakan, yang pertama itu adalah Celcius, yang kedua itu Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, dan yang keempat Kelvin. Keempat skala ini memiliki skala atas dan skala bawah, di mana Celcius skala atasnya itu dengan bobot nilai 100 dan skala bawahnya 0. Reaumur skala atasnya 80, skala bawahnya 0. Fahrenheit skala atasnya 212, skala bawahnya 32. Kelvin skala atasnya 373 dan skala bawahnya 270. Berdasarkan batas-batas skala tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah skala Celcius adalah 100, skala Reaumur adalah 80, Fahrenheit adalah 180, dan Kelvin adalah 100. Jika kita tuliskan kembali perbandingan antara C, R, F kurang 32, K kurang 273 adalah 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100 atau 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Di sini terdapat contoh soal, yaitu jika termometer Celcius menunjukkan skala 30, berapakah penunjukan termometer skala Reaumur? Jawab, 4/5 kali 30 sama dengan 24. Jadi termometer skala Reaumur akan menunjukkan angka di 24 derajat. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kalorimetri, di mana pengertian dari kalorimetri adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari pengukuran kalor atau panas yang berpindah antara benda atau sistem. Kalor sendiri merupakan bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Dalam kalorimetri biasanya digunakan alat khusus yang disebut kalorimeter untuk mengukur jumlah kalori yang diterima atau dilepaskan oleh suatu zat. Kita lanjut ke konsep dasar dari kalorimetri. Kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Rumus dasarnya itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q itu adalah kalor, M itu adalah massa zat, C itu adalah kalor jenis zat, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Jenis kalorimeter. Yang pertama itu kalorimeter sederhana,
yaitu gelas kalorimeter tambah dengan termometer. Yang kedua, kalorimeter bom untuk reaksi pembakaran tertutup dan lebih akurat. Dari kedua jenis kalorimeter ini digunakan untuk eksperimen di bidang kimia, fisika, dan biologi. Aplikasi kalorimetri menentukan kalori jenis zat, mengukur perubahan entalpi reaksi atau biasa disebut dengan delta H, digunakan dalam yang pertama industri makanan, yang kedua farmasi, yang ketiga penelitian material. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu anomali air. Anomali air adalah perilaku unit air yang tidak sesuai dengan sifat umum zat lainnya. Salah satu anomali paling terkenal adalah massa jenis air maksimum pada 4 derajat Celcius, bukan pada titik bekunya yaitu 0 derajat Celcius. Penting untuk ilmu lingkungan, oceanografi, dan fisika. Anomali fisika air. Massa jenis maksimum 1 gram per cm kubik pada 4 derajat Celcius. Saat air mendidih dari suhu 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, massa jenis menurun. Es mengapung di air karena massa jenisnya lebih rendah dari air cair. Penyebab anomali. Struktur molekul air membentuk ikatan hidrogen. Ikatan ini menciptakan struktur kristal terbuka saat membeku atau volume membesar. Akibatnya, massa jenis air beku lebih kecil dari air cair. Berikut tuh pengukuran anomali air. Menggunakan termometer, timbangan digital, gelas ukur. Prosedurnya itu dinginkan air bertahap dari suhu ruang ke 0 derajat Celcius, ukur volume dan massa air pada setiap suhu, hitung massa jenis menggunakan rumus P sama dengan M per F, dan plot grafik suhu vs massa jenis. Titik puncak grafik menunjukkan anomali pada 4 derajat Celcius. Implikasi dan aplikasi. Yang pertama itu ekologi. Air danau tidak membeku sepenuhnya karena kehidupan akuatik tetap hidup di musim dingin. Yang kedua itu teknik. Sistem pendinginan harus perhitungan perubahan volume. Yang ketiga, ilmu lingkungan, memahami sirkulasi air di lautan dan danau. Baik, kesimpulan yang saya ambil dari materi yang telah saya paparkan yaitu termometri, kalorimetri, dan anomali air adalah 3 konsep yang penting dalam mempelajari panas dan suhu. Termometri adalah cara untuk mengukur suhu menggunakan alat bernama termometri. Kalorimetri digunakan untuk mengukur banyaknya panas atau kalor yang berpindah saat suatu benda dipanaskan atau didinginkan. Sementara itu, anomali air adalah sifat unik air, yaitu air memiliki massa jenis paling besar pada suhu 4 derajat Celcius, sehingga es bisa mengapung di permukaan air. Ketika konsep ini membantu kita memahami bagaimana panas bekerja, bagaimana suhu diukur, dan mengapa air memiliki perilaku yang berbeda dari zat lainnya. Demikianlah presentasi yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan memberikan inspirasi. Terima kasih atas perhatiannya.